Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi tutorial untuk instalasi dan konfigurasi dari Castella. Sebelum melakukan instalasi dan konfigurasi, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu atau ada terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita perlu download aplikasi server dari Castella. Aplikasi server tersebut bisa di-download melalui URL bit.ly/Castella server. Jadi di sini akan muncul eh, aplikasi server dari Castella, urut dari yang paling baru di atas. Nah, nanti kita bisa klik pilih yang paling atas. Misalkan ini saya pilih versi 065. Kemudian nanti silakan pilih platform yang nantinya Castella akan berjalan di mana. Misalkan kalau dalam tutorial ini saya akan menjalankan Castella di platform Linux. Nah, ini saya download yang ini. Ini Castella udah di-download. Nantinya Castella akan masuk download. Saya pindah terlebih dahulu ke folder. Nah, ini saya ekstrak. Nanti ada aplikasi namanya Castella Dash Server. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Berikutnya yang harus ada adalah license dari Castella. Nah, dalam hal ini, saya sudah mempunyai license dari Castella ini. Untuk memasang license dari Castella, bisa kita lakukan dengan cara membuat file dengan nama license. Nah, misalkan saya buat seperti ini ya. Terus tinggal kita paste aja di situ. Nanti kita simpan. Nah, kayak gini. Ini contoh license yang akan saya gunakan untuk demo. Berikutnya yang harus ada adalah database server. Database server di sini dalam untuk demo ini saya gunakan adalah PostgreSQL versi 15. Nantinya di dalam database server Postgres tersebut akan digunakan 3 database. Yang pertama database untuk internal Castella, yang kedua database yang akan kita proteksi, yang ketiga adalah database untuk penyimpanan data yang sudah diproteksi. Setelah kita sudah ada aplikasi dari Castella-nya, terus ada license, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita perlu mengkonfigurasi Castella. Bagaimana cara mengkonfigurasi Castella? Ada 2 cara. Yang pertama dengan cara konfigurasinya bisa di input lewat environment variable dari sistem operasi atau dari file.env. Dalam demo ini saya akan gunakan file.env. Nah, misalkan .env. Nah, ini sementara ini masih kosong gitu. Nah, sekarang kita coba jalankan saja aplikasi Castella-nya. Nah, misalkan ini saya jalankan aplikasi Castella. Nah, ini nanti ada kan listening on port 3000. Kalau misalkan kita buka di sini, ini akan keluar seperti ini. Ini artinya ini adalah modul modul khusus untuk membantu mengecek konfigurasi Castella. Karena konfigurasi Castella yang tadi saya setting masih belum ada sama sekali, maka di sini akan tampil seluruhnya invalid.
Ini karena belum ada yang dikonfigurasi. Nah, nanti di sini juga ada misalnya ada invalid, ada kenapa ini value-nya harusnya apa, bisa dilihat ya. Ini ada pop-up untuk membantu. Bagaimana cara melakukan konfigurasinya? Nah, misalkan ini saya ini ya. Castella database type. Nah, ini saya paste di sini. Nah, ini value-nya contohnya PostgreSQL. Nah, kayak gini. Nah, kita rubah filenya, kita matikan, kita nyalakan kembali aplikasinya. Kalau kita misalkan refresh di sini, nanti konfigurasi untuk database type-nya ini sudah valid. Nah, tapi yang lain belum valid. Nah, berikutnya ini saya lanjutkan untuk konfigurasi yang lain. Akhirnya konfigurasi ini. Terus berikutnya, nah, ini karena menggunakan Postgres, maka portnya 5432, database user, Postgres, passwordnya, Postgres 123, database name, TLS mode, ini karena saya tidak menggunakan proteksi TLS di database, maka saya input disable. Berikutnya server hostname. Ini server hostname ini adalah hostname dari Castella. Nanti Castella ini akan punya hostname apa ketika diakses dari luar. Misalkan di sini, karena ini hanya untuk demo, saya gunakan localhost. Berikutnya untuk IP, nah, misalkan coba saya save di sini. Nah, ini sudah valid sampai yang server. Nah, berikutnya adalah ada bagian Azure. Azure ini bagian apa? Azure ini adalah bagian konfigurasi untuk layanan Azure Key Vault. Jadi layanan Azure Key Vault ini kita gunakan sebagai cloud key di Castella atau kunci cloud yang nantinya dia adalah kunci utama yang memproteksi seluruh kunci yang digunakan di Castella. Jadi ini adalah suatu hal yang penting dan sekali nanti kunci ini digunakan, ini tidak boleh dirubah kuncinya karena kalau dirubah otomatis seluruh fungsi di Castella tidak akan jalan. Nah, untuk konfigurasi Azure Key Vault ini rekan-rekan bisa menggunakan akun Azure-nya rekan-rekan semuanya dan bisa juga kalau misalkan rekan-rekan kesulitan tentang Azure ini, nanti kami dari HES bisa membantu untuk konfigurasi Azure Key Vault-nya. Nah, berikutnya ini contohnya konfigurasi untuk Azure Key Vault. Ini saya sudah ada ini
Berikutnya kita lihat kembali hasil konfigurasi kita apakah udah sesuai. Oh, ternyata konfigurasi kita ada yang salah. Ini kurang HD. Kok? Nah, kalau berhasil, misalkan hal ini sudah berhasil dikonfigurasi, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Nanti mesin ID, license-nya valid, nanti ada admin app-nya listening di port berapa, entity atau private API-nya di port berapa, client atau public API di port 3200. Nah, misalkan kita buka, kita refresh halaman ini tampilannya akan berbeda. Nah, tampilannya akan muncul dashboard dari Castella. Di sini kita bisa login dengan password yang karena ini instalasi pertama kali, maka passwordnya masih password default ya. Nanti akan kami beritahukan password defaultnya apa. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini, ada menu-menunya seperti itu. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali ketika setelah kita melakukan instalasi Castella adalah kami sarankan untuk mengganti password dari akun root. Nah, ini silakan bisa diganti lewat menu ini. Jadi di kanan atas, setting, update profile. Berikutnya, setelah mengganti password dari Castella, kita bisa membuat aplikasi baru. Aplikasi ini nantinya adalah untuk membedakan satu aplikasi dengan yang lainnya, karena Castella nanti bisa memproteksi lebih dari satu aplikasi. Misalkan nanti di sini ada aplikasi untuk CRM, ada aplikasi untuk HR dan lain-lain seperti itu. Misalkan gini, di sini kita buat aplikasi library. Di paling di kita sudah buat aplikasi, kemudian nah setelah kita klik, saya ulang lagi ya, ini jadi misalkan setelah kita membuat aplikasi ini bisa kita klik. Nah, di sini ada menu-menu data protection, menu data vault, keys, entity, dan entity lock. Nah, data protection sendiri ini adalah fungsi dari Castella untuk memproteksi database target. Jadi nanti kita tinggal konfigurasi, kita mau proteksi database yang mana, kolom yang mana. Nanti detailnya akan saya jelaskan di tutorial berikutnya. Nah, data vault ini adalah suatu penyimpanan data yang aman, terenkripsi, yang nantinya kita bisa menyimpan data yang berbentuk JSON nanti ke dalam data vault. Nanti kita bisa baca juga, kita bisa lihat, kita bisa update, delete, dan sebagainya. Berikutnya key ini kita bisa membuat key yang nanti bisa digunakan untuk cryptographic service di Castella. Misalkan ini kita mau buat key, kita bisa buat key, ada key untuk berbagai macam tipe key. Di sini ada retention period ini karena Castella itu sudah mempunyai fungsi otomatis untuk merotasi key. Nanti di sini bisa kita setting berapa lama periode untuk key dari yang kita gunakan itu akan di-rotate atau diganti. Di sini ada entity. Entity ini adalah untuk kita membuat suatu entitas atau mungkin bahasanya layanan atau aplikasi lain yang nanti akan mengakses Castella gitu. Misalkan saya contoh buatkan di sini adalah misalkan aplikasi backend gitu ya. Nah, di sini
backend. Nah, nanti di sini akan di aplikasi dari backend ini dia akan diberi akses ke protection yang mana, fault yang mana, key yang mana. Nanti akan saya jelaskan dalam tutorial berikutnya. Nah, untuk entity log ini nanti kita untuk melihat aktivitas dari sebuah entity. Jadi misalkan nanti ada entity mana, entity yang tadi ya backend mengakses protection yang mana atau fault yang mana gitu atau key yang mana gitu. Nah, di sini juga selain menu application ini, di sini ada menu audit. Audit ini untuk melihat aktivitas ya dari account dari Castella, dari user habis aplikasi user root ini habis membuat aplikasi baru. Nanti di sini dia bisa membuat entity baru. Berikutnya kalau setting ini itu membuat user baru selain root. Nah, kalau root ini adalah user ibaratnya user admin ya. Nanti dia bisa menambahkan user lain. User nanti itu bisa melakukan konfigurasi di Castella. Kami sarankan untuk setelah password root diganti, nanti misalkan nanti ada developer yang perlu untuk mengkonfigurasi Castella, itu dibuatkan akun tersendiri. Kami sarankan tidak menggunakan akun root. Nah, di sini ada menu backup. Untuk menu backup ini adalah untuk melakukan konfigurasi backup, dan kita mau membackup data Castella, data internal Castella itu ke mana. Nah, sementara ini kita masih support untuk S3. Jadi S3 protokol nanti bisa dikonfigurasi di sini. Nah, di sini ada menu utilization, ini dashboard, ada berapa protection, ada berapa fault, ada berapa aplikasi, dan sebagainya. Mungkin itu saja tutorial yang bisa saya bagikan kali ini. Terima kasih, semoga membantu. Jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan ke kami, #1Mugi. Sekian, terima kasih.